Katanya di zaman Orde Baru masyarakat dilarang gondrong. Faktanya, mari kita ulik. Pada masa Orde Baru, anak muda yang memiliki rambut gondrong menjadi topik hangat dalam pemberitaan media. Pemerintah menganggap rambut gondrong tak mencerminkan kepribadian bangsa. Citra buruk disematkan pada rambut gondrong sehingga identik dengan kriminal, pecandu narkoba, dan pelaku tindak kejahatan hingga seks. Faktanya, larangan ini bukan hanya soal gaya rambut, tetapi berkaitan erat dengan aspek politik, sosial, dan budaya. Militer pun harus turun tangan dengan membuat kebijakan khusus untuk perkara ini. Salah satunya terjadi razia di jalan-jalan, bukan senjata yang ia tenteng. Model utamanya adalah gunting. Anak muda yang tertangkap basah berambut gondrong atau memakai pakaian yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa akan mendapatkan tindakan potong di tempat, baik rambut maupun pakaiannya. Fakta lain, dalam buku Dilarang Gondrong, karya Arya Wiratmayudistira menjelaskan bahwa sebenarnya pemerintah melihat potensi politis dari para anak muda yang kemungkinan besar bisa mengganggu stabilitas politik dan ekonomi. Maka, pemerintah Orde Baru mencari strategi untuk menjinakkan para pemuda pada saat itu. Bahkan di era Orde Baru, pemerintah mempopulerkan kata remaja dan ABG pada anak muda karena sangat paranoid dengan kata pemuda, yang erat kaitannya dengan gagasan bersifat revolusioner sebagaimana pada zaman pergerakan nasional dan periode Orde Lama. Anak-anak muda masa Orde Baru yang disebut sebagai anak-anak pembangunan ini ditanamkan berbagai macam nilai mengenai sikap hormat dan kepatuhan. Ditambah lagi, pada tahun 1970-an awal, marak gaya dari barat yang menyebar melalui koran, majalah, serta radio dan film-film. Sehingga anak muda di kota-kota besar di Indonesia terbawa pengaruh ini. Tidak hanya penampilan, tapi juga proses berpikir dan kreativitas. Kita bisa melihat bagaimana Orde Baru berusaha menghilangkan potensi anak muda untuk berpolitik dengan mereduksi arti keberadaan mereka. Dari semua fakta di atas, sudah jelas bahwa langkah yang diambil Orde Baru adalah untuk menjaga stabilitas nasional dan melanggengkan kekuasaan. Menurut kalian, rambut gondrong adalah sebuah seni kebebasan atau tindakan kriminal? Kira-kira katanya dan faktanya apa lagi yang harus kita bahas? Tulis di kolom komentar. Terima kasih.